Bagian kedua dari PDB adalah membahas tentang ekspor. Ekspor adalah proses transportasi barang atau komoditas dari suatu negara ke negara lain. Jenis kegiatan ekspor terbagi menjadi dua, yaitu ekspor langsung dan ekspor tidak langsung. Ekspor langsung adalah cara menjual barang atau jasa melalui perantara atau eksportir yang bertempat di negara lain atau negara tujuan ekspor. Penjualan dilakukan melalui distributor dan perwakilan penjualan perusahaan. Keuntungannya, produksi terpusat di negara asal dan kontrol terhadap distribusi lebih baik. Kelemahannya, biaya transportasi lebih mahal untuk produk dalam skala besar dan adanya hambatan perdagangan serta proteksionisme. Ekspor tidak langsung adalah ekspor tidak langsung adalah teknik di mana barang dijual melalui perantara atau eksportir negara asal kemudian dijual oleh perantara tersebut melalui perusahaan manajemen ekspor dan perusahaan pengekspor. Kelebihannya sumber daya produksi terkonsentrasi dan tidak perlu menangani ekspor secara langsung. Kelemahannya kontrol terhadap distribusi kurang dan pengetahuan terhadap operasi di negara lain kurang. Umumnya industri jasa menggunakan ekspor langsung, sedangkan industri manufaktur menggunakan keduanya. Ekspor Indonesia dari tahun ke tahun dapat dilihat pada tabel berikut ini. Contoh pada tahun 1990 ekspor kita adalah sebesar 25,9 miliar US dollar. Pada tahun 2010 ekspor kita sudah meningkat menjadi 150 miliar US dollar. Tahap-tahap ekspor. Dalam perencanaan ekspor perlu dilakukan berbagai persiapan. Berikut adalah 4 langkah persiapan. Yang pertama, identifikasi pasar yang potensial. Yang kedua, penyesuaian antara kebutuhan pasar dengan kemampuan. Juga menggunakan SWOT analysis, strengths, weaknesses, opportunities, and threat. Melakukan pertemuan dengan eksportir, agen, dan yang lain. Alokasi sumber daya yang ada. Beberapa komoditi ekspor Indonesia, yang pertama adalah tekstil dan produk tekstil, 2 produk hasil hutan, 3 elektronik, 4 karet dan produk karet, 5 sawit dan produk sawit, otomotif, 7 alas kaki, 8 udang, 9 kakao, dan ke-10 adalah kopi. Namun pasar internasional semakin kompetitif sehingga 10 komoditas ekspor utama Indonesia terdiversifikasi. Komoditas lainnya yaitu makanan olahan, perhiasan, ikan dan produk ikan, kerajinan dan rempah-rempah, kulit dan produk kulit, peralatan medis, minyak atsiri, peralatan kantor, dan tanaman obat. Import adalah proses transportasi barang atau komoditas dari suatu negara ke negara lain secara legal, umumnya dalam proses perdagangan. Proses import umumnya adalah tindakan memasukkan barang atau komoditas dari negara lain ke dalam negeri. Import barang secara besar umumnya membutuhkan campur tangan dari bea cukai di negara pengirim maupun penerima. Import adalah bagian penting dari perdagangan internasional. Lawannya adalah ekspor. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2020 mencapai 6,1% atau melebihi dari target sebesar rencananya adalah 5,8%. BPS PDB Indonesia tahun 2010 tembus 700 miliar US dollar. Ekonomi tumbuh tinggi tapi kalah dari India. Tahun 2020 ekonomi tumbuh lewati target jadi 6,1%. Tahun 2025 pendapatan per kapita RI sebesar 145 juta rupiah. Pertumbuhan ekonomi sebesar 6,1%
Setiap 1% pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 berhasil menciptakan dalam tanda petik lapangan pekerjaan sebesar 548.000 orang atau tenaga kerja. Pemerintah menargetkan angka pertumbuhan ekonomi nasional hingga 2014 sebesar 7 sampai dengan 7,7%. Pertumbuhan ekonomi Indonesia, Kepala BPS menuturkan pada tahun 2010 tercatat sebanyak 108,21 juta orang yang bekerja di Indonesia yang berasal dari berbagai sektor, baik formal maupun informal. Pada Agustus 2009, jumlah orang yang bekerja hanya sekitar 104,87 juta orang. BPS mengungkapkan sepanjang tahun 2009 ke 2010 ada tambahan jumlah orang yang bekerja sebesar 3,34 juta orang. 3 faktor pendorong utama pertumbuhan ekonomi Indonesia. Yang pertama, konsumsi rumah tangga berkontribusi 4,8%, investasi dan ekspor yang sebesar 14,9% kontribusinya. Pertumbuhan ini tidak didukung oleh konsumsi pemerintah yang besar 0,3%. Pembentukan modal tetap bruto PDB sebesar 8,5%, perubahan inventory sebesar 463,1%, komponen impor tumbuh 17,3%, inflasi tahun 2010 mencapai 6,96%. PDB Indonesia tahun 2010 tembus 700 miliar US dollar. Indonesia menempati posisi ke-18 terbesar dunia. Belanda di posisi 16 dengan PDB sebesar 792 miliar US dollar. PDB Indonesia meningkat pesat dibandingkan pada tahun 2009 yang mencapai 5.603 triliun rupiah. Volume PDB Indonesia tahun 2010 mencapai 6.422 triliun atas dasar harga berlaku. Jumlah ini setara dengan 700 miliar US dollar. Berarti ada kenaikan sebesar 819 triliun. Sedangkan jika dihitung atas dasar harga konstan, maka total PDB Indonesia tahun lalu mencapai 2.310 triliun atau meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 2.177 triliun. PDB tersebut sebagian besar digunakan oleh 1. Konsumsi rumah tangga sebesar 3.642 triliun. Yang kedua, konsumsi pemerintah ada 581 triliun. Yang ketiga, pembentukan modal tetap bruto atau investasi fisik sebesar 2.065 triliun. Yang keempat, ekspor sebesar 1.580 triliun dan impor sebesar 1.475 triliun sebagai pengurang. Peningkatan PDB Indonesia pada 2009 sampai 2014 yakni rata-rata 12,8%. Pendapatan per kapita. Pemerintah memproyeksikan pendapatan per kapita masyarakat Indonesia tahun 2025 bakal menembus angka 12.900 sampai 16.100 US dollar per orang atau sekitar 116 juta sampai dengan 145 juta rupiah per kapita. Tahun 2010 pendapatan per kapita Indonesia adalah US dollar 3.000 dolar atau 27 juta per tahun. Pendapatan domestik bruto Indonesia pada tahun 2025 diperkirakan bakal menembus angka 3,8 triliun hingga 4,5 triliun US dollar. Berikutnya akan dibahas pada bagian ketiga tentang produk domestik bruto.